Kira-kira 6 minggu kemudian, seorang anak muda perlahan-lahan mengetuk pintu sebuah kamar di Bloomsbury dan dipersilakan masuk. Kamar itu kecil. Di balik sebuah meja tulis, di sebuah kursi, seorang laki-laki setengah baya yang gemuk duduk terhenyak. Celananya kusut, bagian depannya penuh dengan abu cerutu. Jendela-jendelanya tertutup dan suasananya hampir-hampir tidak tertahankan. "Iya," kata laki-laki gemuk itu dengan ketus dan berbicara dengan mata setengah tertutup. "Ada apa ini, hah?" Sudah menjadi omongan orang bahwa Kolonel Pickaway matanya selalu hampir terpejam seperti tidur, atau seperti baru saja terbuka sehabis tidur. Dikatakan orang pula bahwa namanya bukan Pickaway dan bahwa dia bukan seorang kolonel. Tetapi orang bisa saja berkata seenaknya. "Ada Tuan Edmundson dari Departemen Luar Negeri, Pak." "Oh," kata Kolonel Pickaway. Matanya mengedip-ngedip seolah-olah akan tertidur lagi, lalu bergumam. "Dia sekretaris 3 di kedutaan besar di Ramat pada saat revolusi pecah di sana, bukan?" "Benar, Pak. Kalau begitu sebaiknya kujumpai dia," kata Kolonel Pickaway tanpa menunjukkan rasa senang sedikit pun juga. Dia hanya menegakkan duduknya lalu menepiskan sedikit abu cerutu dari perutnya yang gendut. Tuan Edmundson adalah seorang pria muda yang jangkung dan berambut pirang. Pakaiannya rapi sekali sesuai dengan sikapnya. Air mukanya tenang dan menunjukkan rasa tidak senang yang tak diucapkannya. "Kolonel Pickaway, saya John Edmundson," kata orang. Anda mungkin ingin bertemu dengan saya." "Begitukah?" kata mereka. "Ya, mereka bisa saja tahu," kata Kolonel Pickaway. "Duduklah," katanya lagi. Matanya mulai akan menutup lagi, tetapi sebelum itu terjadi dia berbicara. "Anda berada di Ramat pada saat revolusi di sana meletus." "Ya, benar. Peristiwa yang buruk sekali." "Saya rasa begitu. Anda sahabat Bob Rawlinson, bukan?" "Ya, saya kenal baik dengannya." "Dia sudah meninggal," kata Kolonel Pickaway. "Benar, Pak, saya tahu itu. Tapi saya tak yakin." Dia terdiam. "Anda tak perlu berusaha untuk menutup-nutupi sesuatu di sana," kata Kolonel Pickaway. "Kami di sini sudah tahu semuanya. Atau kalaupun kami tak tahu, kami berpura-pura tahu. Rawlinson membawa Ali Yusuf terbang keluar Ramat pada hari pecahnya revolusi itu. Sejak itu tidak lagi terdengar berita tentang pesawat mereka. Mungkin mereka mendarat di suatu tempat yang terpencil, atau mungkin juga jatuh meledak. Reruntuhan sebuah pesawat terbang telah diketemukan di pegunungan Arrowhead. Ditemukan pula 2 jenazah. Berita tentang hal itu akan disampaikan pada pers besok. Begitu kan?" Edmundson membenarkan hal itu. "Kami di sini tahu semua," kata Kolonel Pickaway. "Itulah gunanya adanya kami." Pesawat itu terbang ke arah gunung. Mungkin karena keadaan cuaca, mungkin pula karena sabotase, karena bom waktu. Kami belum mendapatkan laporan lengkap. Pesawat itu meledak di suatu tempat yang boleh dikatakan tidak terjangkau. Ditawarkan hadiah bagi siapapun yang menemukannya. Tapi hal-hal semacam itu lama baru mendapat tanggapan. Lalu kami harus menerbangkan ahli-ahli untuk mengadakan penyelidikan. Tentu dengan menempuh segala macam birokrasi, permohonan pada pemerintah asing, izin dari para menteri, uang suap, belum lagi petani-petani setempat
yang mungkin mengetahui sesuatu yang mungkin berguna. Dia diam lalu melihat pada Edmundson. Semuanya ini menyedihkan sekali, kata Edmundson. Padahal Pangeran Ali Yusuf akan bisa menjadi seorang penguasa yang memperhatikan kepentingan rakyat dengan prinsip-prinsip demokrasinya. Mungkin justru itulah yang membuat anak muda itu terbunuh, kata Kolonel Pickaway. Tapi kita tak bisa membuang waktu dengan mengisahkan cerita sedih tentang kematian raja-raja. Kami telah diminta untuk mengadakan pengusutan oleh pihak-pihak berkepentingan. Jelasnya oleh pihak-pihak yang sangat menyukai pemerintahan Baginda. Dia menatap lawan bicaranya dengan tajam. Anda tahu maksud saya? Ya, saya ada mendengar selentingan. Edmundson berbicara dengan enggan. Mungkin Anda telah mendengar pula bahwa tak ada sesuatu yang berharga ditemukan di tubuh kedua orang itu, maupun di antara reruntuhan pesawatnya. Dan sepanjang pengetahuan kami, tidak ada pula yang telah dicuri oleh penduduk desa. Meskipun mengenai hal itu, kita tak pernah bisa yakin. Petani-petani miskin itu belum tentu jujur. Mereka tahan menutup mulut seperti Departemen Luar Negeri sendiri. Lalu apa saja yang telah Anda dengar? Tidak ada apa-apa lagi? Tidakkah Anda mendengar bahwa ada sesuatu yang berharga yang seharusnya ditemukan? Lalu untuk apa mereka mengirim Anda pada saya? Kata mereka, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan tertentu yang ingin Anda tanyakan, kata Edmundson dengan sikap resmi. Bila saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan, maka saya mengharapkan jawaban, Kolonel Pickaway menjelaskan. Tentu, nampaknya tidak begitu wajar menurut Anda, anak muda. Apakah Bob Rawlinson mengatakan sesuatu pada Anda sebelum dia terbang keluar dari Ramat? Dialah satu-satunya orang kepercayaan Ali. Ayolah, coba katakan. Apakah dia mengatakan sesuatu? Mengenai apa, Pak? Kolonel Pickaway memandangnya tepat-tepat, lalu menggaruk telinganya. Ah, sudahlah, geramnya. Lupakan saja hal itu dan jangan katakan apa-apa. Aku telah membesar-besarkan soal itu dalam pikiranku sendiri. Bila Anda tak tahu tentang apa yang saya bicarakan, pasti Anda tidak tahu apa-apa dan bereslah persoalannya. Saya kira ada sesuatu, Edmundson berbicara hati-hati dan dengan nada enggan. Sesuatu yang penting yang mungkin ingin dikatakan Bob pada saya. Oh, kata Kolonel Pickaway dengan air muka puas, seperti seseorang yang baru berhasil mencabut gabus dari sebuah botol. Itu menarik. Coba saya dengar apa yang Anda ketahui tentang itu. Sedikit sekali, Pak. Bob dan saya punya semacam kode sederhana. Kami berkeyakinan bahwa semua telepon di Ramat telah disadap. Bob rupanya telah mendengar sesuatu di istana. Dan saya pun kadang-kadang punya sesuatu informasi kecil yang berguna yang bisa saya sampaikan padanya. Maka bila salah seorang di antara kami menelpon dan mengatakan tentang seseorang atau beberapa orang gadis dengan suatu cara tertentu dengan menggunakan istilah luar biasa untuk gadis itu, maka itu berarti ada sesuatu yang penting. Suatu informasi penting atau semacamnya, begitukah? Ya. Bob menelpon saya dengan menggunakan istilah-istilah itu pada hari meletusnya revolusi. Saya dimintanya untuk menemuinya di tempat kami biasa bertemu, di luar salah satu bank. Tetapi kekacauan meledak justru di tempat itu, dan polisi menutup jalan ke sana. Saya kehilangan kontak dengan dia. Begitu pula dia tak bisa menghubungi saya. Petang itu juga dia menerbangkan Ali keluar. Oh begitu, kata Pickaway. Tak tahukah Anda dari mana dia menelpon? Tidak, bisa dari mana saja.
Sayang, dia berhenti lalu berkata seenaknya. Apakah Anda kenal Nyonya Sutcliffe? Maksud Anda kakak Bob Rawlinson? Saya bertemu dengan dia di sana tentu. Waktu itu dia sedang berada di sana dengan putrinya, seorang anak sekolah. Saya tidak begitu kenal padanya. Apakah dia akrab dengan Bob Rawlinson? Edmundson berpikir-pikir. Tidak, saya rasa tidak. Kakaknya itu jauh lebih tua dari Bob dan suka bersikap sok tahu. Lagi pula, Bob tak suka pada iparnya. Dia selalu menjulukinya keledai yang suka berlagak. Ya, orangnya memang begitu. Dia adalah salah seorang industrialis kita yang terkemuka dan mereka memang suka berlagak. Jadi menurut Anda tak mungkin Bob Rawlinson telah membuka suatu rahasia penting pada kakaknya itu? Sulit mengatakannya dengan pasti. Tapi tidak, saya rasa tidak akan. Saya rasa pun tidak, kata Kolonel Pickaway. Dia mendesah. Ya, hanya itulah yang ingin kita ketahui. Nyonya Sutcliffe sedang dalam perjalanan pulang melalui laut. Mereka akan tiba di Tilbury dengan kapal Eastern Queen besok. Dia diam beberapa lama, sementara matanya mengawasi anak muda yang duduk di seberangnya. Lalu seolah-olah dia telah mengambil suatu keputusan. Diulurkannya tangannya, lalu berkata dengan cepat, Anda baik sekali telah bersedia datang kemari. Saya menyesal karena tak dapat memberi bantuan yang berguna. Apakah Anda yakin bahwa tak ada lagi yang dapat saya lakukan? Tidak ada lagi. John Edmundson keluar, anak muda yang sopan, tadi masuk kembali. Semula aku pikir sebaiknya aku suruh dia pergi ke Tilbury dengan menyampaikan berita sedih itu kepada kakak almarhum, kata Pickaway, mengingat dia adalah sahabat karib adiknya. Tapi kemudian kuputuskan sebaiknya tidak. Tampaknya dia kurang luwes. Begitulah latihan orang-orang di Departemen Luar Negeri itu. Dia bukan seorang oportunis. Sebaiknya aku suruh saja siapa namanya? Derek. Benar. Kolonel Pickaway mengangguk membenarkan. Kau sudah mulai memahami maksudku ya? Saya mencoba sebaik-baiknya, Pak. Mencoba saja tidak cukup. Kau harus berusaha sampai berhasil. Suruh dulu Ronnie kemari. Aku ada tugas untuknya. Kolonel Pickaway nampaknya akan tidur lagi ketika anak muda yang bernama Ronnie masuk ke kamar itu. Anak muda itu bertubuh jangkung, berotot, berambut hitam, dan sikapnya santai tapi cukup sopan. Beberapa saat Kolonel Pickaway memandangnya lalu tertawa. Maukah kau masuk ke sekolah putri? Tanyanya. Sekolah putri? Anak muda itu mengangkat alisnya. Itu akan merupakan suatu pengalaman baru. Apa yang akan mereka lakukan? Apakah mereka akan membuat bom dalam pelajaran kimia? Bukan hal yang semacam itu. Sekolah itu sebuah sekolah terkemuka dan bermutu tinggi. Namanya Meadowbank. Meadowbank, kata anak muda itu lagi. Lalu bersiul. Sulit rasanya saya percaya. Tutup mulutmu yang lancang itu dan dengarkan aku. Putri Saista, saudara sepupunya dan satu-satunya keluarga terdekat almarhum Pangeran Ali Yusuf dari Ramat, akan bersekolah di sana dalam semester yang akan datang ini. Sampai sekarang dia bersekolah di Swiss. Apa yang harus saya lakukan? Menculiknya? Tentu tidak. Kurasa dalam waktu dekat ini dia akan menjadi pusat perhatian. Kuminta kau mengamati perkembangan-perkembangan. Aku tak bisa memberikan penjelasan lebih terperinci. Aku tak tahu apa yang akan terjadi atau siapa yang akan muncul. Tapi bila ada salah seorang teman yang tidak kita sukai mulai menaruh perhatian, segera laporkan. Pokoknya kau harus menjadi tukang lapor yang awas. Anak muda itu mengangguk. Lalu dengan cara bagaimana saya bisa melakukan pengawasan itu? Apakah saya harus menjadi guru gambar?
Semua tenaga pengajar adalah wanita. Kolonel Pickaway melihat kepadanya sambil menimbang-nimbang. Kurasa aku harus menjadikanmu seorang tukang kebun. Tukang kebun? Ya, apakah tepat kalau kukatakan bahwa kau tahu sedikit-sedikit tentang berkebun? Ya, memang benar. Waktu saya masih remaja, saya pernah menjadi pengisi kolom kebun Anda dalam surat kabar Sunday Mail selama setahun. Kata Kolonel Pickaway, itu tidak ada artinya. Aku sendiri pun bisa mengisi kolom mengenai berkebun tanpa tahu apa-apa tentang hal itu. Kutip saja dari beberapa katalogus penjual bibit tanaman yang biasanya bergambar suram dan bersumber dari sebuah ensiklopedia perkebunan. Aku tahu semua isinya. Mengapa Anda tidak mendobrak tradisi dan memberikan nada yang benar-benar bersifat tropis dalam kebun Anda tahun ini? Tanamlah Amabilis gossyporia yang cantik dan beberapa Sinensis macafolia jenis hibrida Cina yang baru dan luar biasa. Coba pula Perdu sinistra hopeless yang merah ceria yang berbunga banyak. Meskipun bunga itu tidak begitu tahan cuaca, namun cukup kuat kalau dilindungi oleh dinding tembok di sebelah barat. Dia berhenti lalu tertawa. Semua itu omong kosong. Orang-orang yang bodoh percaya saja lalu membeli bibit-bibit bunga itu. Dan salju pertama menghancurkan semuanya. Dan mereka menyesal mengapa tidak menanam wallflower dan forget me not seperti biasa. Bukan begitu maksudku yang sebenarnya, anak muda. Ludahi tanganmu dan gunakan skop. Jangan jijik dengan tumpukan pupuk kandang. Rajin-rajinlah menutupi tanaman-tanaman baru dengan jerami. Pakailah cangkul Belanda atau cangkul macam apa saja. Buatlah parit-parit yang benar-benar dalam bila akan menanam sweet pea dan segala macam kegiatan sehubungan dengan itu. Bisakah kau melakukannya? Semua itu sudah biasa saya lakukan sejak saya masih remaja. Aku percaya, aku kenal ibumu. Nah, kalau begitu semuanya beres. Apakah akan ada lowongan bagi seorang tukang kebun di Meadowbank? Pasti ada, kata Kolonel Pickaway. Semua kebun di Inggris ini kekurangan tenaga kerja. Aku akan membuatkan surat pengantar yang baik untukmu. Lihat saja nanti. Mereka pasti akan menerimamu dengan tangan terbuka. Kita tak bisa membuang-buang waktu. Semester musim panas akan dimulai tanggal 29 ini. Saya harus berkebun dan saya harus membuka mata saya. Begitukah? Betul. Lalu bila ada gadis-gadis remaja yang gila bercinta mencoba main mata denganmu, sekali-kali jangan kau layani. Aku tidak mau kau sampai dipecat terlalu cepat. Ditariknya secari kertas. Nama apa yang akan kau pakai? Agaknya Adam akan cocok. Nama keluarganya. Bagaimana kalau Eden? Aku benar-benar tak suka caramu berpikir. Adam Goodman nampaknya lebih cocok. Pergilah lalu karanglah riwayat hidupmu dengan Jensen dan segeralah mulai memainkan sandiwaramu. Dia melihat ke arlojinya. Aku tidak punya waktu lagi untukmu. Aku tak mau Tuan Robinson sampai menungguku. Pasti dia sedang dalam perjalanan kemari sekarang. Adam, kita mulai saja menyebutnya dengan nama yang baru itu. Berhenti sebentar waktu dia sedang berjalan ke pintu. Tuan Robinson, tanyanya dengan nada rasa ingin tahu. Diakah yang akan datang? Begitulah kataku. Bel di meja tulisnya berdering. Itu pasti dia. Dia selalu tepat pada waktunya. Tuan Robinson. Katakan, kata Adam penuh ingin tahu. Siapakah dia sebenarnya? Siapa namanya yang sebenarnya? Namanya ya Tuan Robinson, kata Kolonel Pickaway. Hanya itu yang aku tahu dan hanya itu pula lah yang diketahui oleh semua orang. Pria yang masuk ke kamar itu kemudian penampilannya sama sekali tidak cocok dengan namanya, Robinson. Mungkin lebih pantas kalau namanya Demetrius
atau Isaacstein atau Perenna. Meski tak satu pun di antaranya cocok pula. Dia bukan orang Yahudi atau Yunani, bukan pula orang Portugis, bukan orang Spanyol, bukan pula orang Amerika Selatan. Tapi yang paling tak mungkin adalah bahwa dia orang Inggris yang bernama Robinson. Badannya gemuk dan pakaiannya bagus. Wajahnya kuning, matanya hitam dan sayu. Dahinya lebar dan mulutnya yang lebar memperlihatkan gigi putih yang besar-besar. Bentuk tangannya bagus dan terpelihara dengan baik. Nada suaranya Inggris tulen tanpa aksen asing sedikit pun. Dia dan Kolonel Pickwick saling menyapa dengan gaya, seolah-olah mereka adalah dua orang raja yang sama-sama masih memerintah. Mereka saling berbasa-basi. Kemudian setelah Tuan Robinson menerima sebatang cerutu, Kolonel Pickwick berkata, "Anda baik sekali telah menawarkan diri untuk membantu kami." Tuan Robinson menyalakan cerutunya, menikmati rasanya dan akhirnya berbicara. "Saudara, saya hanya berpikir, saya banyak mendengar, saya mengenal banyak sekali orang dan mereka banyak bercerita kepada saya. Entah mengapa." Kolonel Pickwick tidak memberi komentar apa-apa mengenai alasan itu. Katanya, "Kata orang, Anda telah mendengar bahwa pesawat terbang Pangeran Ali Yusuf sudah diketemukan hari Rabu minggu yang lalu," kata Tuan Robinson. "Anak muda yang bernama Rawlinson yang menjadi pilotnya. Suatu penerbangan tipuan, tapi meledaknya pesawat itu bukanlah kesalahan Rawlinson. Pesawat terbang itu telah dikutak-katik oleh seorang yang bernama Ahmed, seorang montir yang berpengalaman. Dia benar-benar bisa dipercaya." Begitulah yang disangka oleh Rawlinson. Namun ternyata tidak. Kini dia telah mendapat kedudukan yang sangat menguntungkan dalam rezim yang baru ini. Jadi rupanya sabotase. Kami belum begitu yakin, kisah yang menyedihkan sekali. Ya, anak muda yang malang itu, maksud saya Ali Yusuf, belum siap untuk menangani segala macam korupsi dan pengkhianatan. Adalah hal yang tidak bijaksana memberinya pendidikan di sebuah sekolah umum. Itu pandangan saya. Tapi bukan dia yang kita pikirkan sekarang. Bukan, dia sudah tergolong berita masa lalu. Bila seseorang raja meninggal, habislah riwayatnya. Kita hanya tertarik, Anda dengan cara Anda sendiri dan saya dengan cara saya pula, pada apa yang telah ditinggalkan raja itu, bukan? Apa itu? Tuan Robinson mengangkat bahunya. Simpanan uang yang besar jumlahnya di Jenewa, sejumlah kecil simpanan di London, barang yang banyak jumlahnya di negaranya sendiri yang kini telah diambil alih oleh rezim yang baru, yang hebat. Tapi saya dengar barang-barang itu telah dibagi-bagikan. Dan akhirnya ada pula sejumlah kecil barang-barang pribadi. Kecil, yang namanya barang itu relatif. Yang saya maksud kecil ukurannya, mudah dibawa-bawa orang. Tapi sepanjang pengetahuan saya, barang-barang itu tidak terdapat pada tubuh Ali Yusuf. Memang, karena dia sudah menyerahkannya kepada Rawlinson. Apakah Anda yakin akan hal itu? Tanya Pickwick tajam. Ya, kita tak pernah bisa merasa yakin 100%, kata Tuan Robinson dengan nada menyesal.
Dalam sebuah istana selalu banyak gunjingan. Tentu tak mungkin semuanya benar, tapi desas-desus mengenai hal itu sudah sangat meluas. Tapi barang itu tidak terdapat pula di tubuh Rawlinson. Kalau begitu, kata Tuan Robinson, agaknya barang-barang tersebut sudah dibawa keluar dari negeri itu dengan suatu cara. Cara lain yang bagaimana? Apakah Anda punya suatu gagasan? Rawlinson pergi ke sebuah kedai minuman di kota itu setelah dia menerima batu-batu permata tersebut. Tak ada yang melihatnya berbicara dengan seseorang atau menghubungi siapapun juga selama dia di situ. Kemudian dia pergi ke hotel Ritz Savoy di mana kakaknya menginap. Dia naik ke kamar kakaknya dan berada di sana kurang lebih 20 menit. Wanita itu sendiri sedang keluar. Lalu dia meninggalkan hotel itu dan pergi ke bank merchant di lapangan Victory. Di sana dia menguangkan selembar cek. Waktu dia keluar dari bank itu, meletuslah kekacauan. Beberapa lamanya barulah lapangan itu tenang kembali. Kemudian Rawlinson langsung pergi ke lapangan terbang mini. Di sana dia segera menuju pesawat terbang disertai oleh Sersan Ahmed. Dengan berkendara mobil, Ali Yusuf pergi melihat pembangunan jalan baru. Dia berhenti di lapangan terbang mini, mendatangi Rawlinson dan mengatakan bahwa dia ingin terbang untuk melihat bendungan dan pembangunan jalan raya yang baru dari udara. Mereka mengudara dan tak pernah kembali. Apa kesimpulan Anda dari kejadian itu? Sama saja dengan kesimpulan Anda, sahabat. Untuk apa Bob Rawlinson menghabiskan waktu 20 menit dalam kamar kakaknya, padahal wanita itu sedang keluar dan dia sudah diberitahu bahwa kakaknya itu mungkin malam baru kembali. Dia memang meninggalkan sepucuk surat pendek, tapi tertulis surat sependek itu hanya makan waktu 3 menit. Apa yang dilakukannya selama itu? Apakah Anda berpendapat bahwa dia menyembunyikan permata-permata itu di suatu tempat di antara barang-barang milik kakaknya? Nampaknya memang begitu, bukan? Nyonya Sutcliffe pada hari itu juga diungsikan bersama warga negara Inggris lainnya. Dia dan putrinya diterbangkan ke Eden. Saya rasa besok dia akan tiba di Tilbury. Pekwe mengangguk. Awasi dia, kata Tuan Robinson. Kami memang akan mengawasi dia, kata Pekwe. Itu sudah kami atur. Bila permata-permata itu ada padanya, dia akan berada dalam bahaya. Dia memejamkan matanya. Saya benci sekali pada kekerasan. Apakah Anda pikir akan ada kekerasan? Ada orang-orang yang punya kepentingan. Beberapa orang yang mencurigakan. Anda tentu mengerti maksud saya. Saya mengerti, kata Pekwe serius. Dan orang-orang itu akan berlomba-lomba. Tuan Robinson menggeleng, membingungkan sekali. Dengan halus Kolonel Pekwe bertanya, apakah Anda sendiri punya kepentingan khusus dalam soal itu? Saya mewakili suatu kelompok orang yang punya kepentingan, kata Tuan Robinson. Suaranya mengandung sedikit teguran. Beberapa dari permata yang kita bicarakan itu telah dibeli oleh almarhum Yang Mulia Pangeran Ali dari sindikat kami dengan harga yang wajar dan masuk akal. Kelompok orang yang saya wakili yang punya kepentingan dengan ditemukannya permata-permata itu telah mendapatkan restu dari almarhum dulu. Saya berani mengatakan hal itu. Selanjutnya saya tak bisa mengatakan apa-apa lagi. Soal-soal yang begini ini peka sekali. Tapi Anda benar-benar berada di pihak
Dewa kebenaran kan? Angel kan? Tanya Kolonel Pickwick sambil tersenyum. Ah, Angel. Ya, Angel. Dia diam sebentar. Apakah Anda kebetulan tahu siapa yang menempati kamar-kamar di kiri kanan kamar yang dihuni oleh Nyonya Sutcliffe dan putrinya? Kolonel Pickwick memandang wajahnya samar-samar membayangkan sesuatu. Coba saya ingat-ingat dulu. Saya rasa saya tahu di sebelah kiri adalah Senora Angelica de Toledo, seorang wanita Spanyol. Seorang penari yang bermain di kabaret setempat. Mungkin dia bukan orang Spanyol murni dan mungkin pula bukan seorang penari yang baik, tapi dia sangat disukai para langganannya. Di sebelah lainnya adalah salah seorang dari suatu kelompok guru sekolah. Saya dengar Tuan Robinson nampak berseri memuji. Anda masih tetap seperti dulu. Saya datang untuk menceritakan beberapa hal kepada Anda, tapi hampir selalu Anda sudah mengetahui lebih dahulu. Ah, tidak, Kolonel Pickwick membantah dengan sopan. Antara kita berdua saja, kata Tuan Robinson. Kita memang tahu banyak. Mata mereka beradu. Saya harap, kata Tuan Robinson sambil bangkit, kita tahu cukup banyak.